Jumpa lagi teman-teman, berikut perkiraan dan contoh-contoh soal P3K teknis untuk D3 terampil Arsiparis. Soal pertama, rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan pengertian dari A. Kearsipan, B. Arsip vital, C. Arsip dinamis, atau D. Arsip. Jawabannya adalah D. Arsip. Soal nomor 2. Seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan, serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan disebut A. Arsiparis, B. Arsipirator, C. Asisten arsiparis, atau D. Kepala arsiparis. Jawabannya adalah A. Arsiparis. Lanjut, arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus disebut A. Arsip vital, B. Arsip inaktif, C. Arsip aktif, atau D. Arsip kontinu. Ini jawabannya adalah C. Arsip aktif. Kalau untuk arsip vital, itu pengertiannya arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Sementara untuk arsip inaktif itu merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Dan arsip kontinu ini tidak ada dalam kategori pengelolaan arsip. Kita lanjut. Fungsi sistem kearsipan nasional menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 adalah A. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya. B. Menghubungkan keterkaitan arsip sebagai satu keutuhan informasi. C. Mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi di semua organisasi kearsipan, atau D. Semuanya benar. Nomor 4 ini D. Semuanya benar. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat dengan SIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana A. Jaringan Internet Arsip Nasional, B. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, C. Jaringan Transparansi Kearsipan Nasional, atau D. Jaringan Independen Arsiparis Nasional. Nomor 5 ini jawabannya adalah B. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Kita lanjut. Yang termasuk pada asas penyelenggaraan kearsipan adalah A. Kepastian hukum, B. Keautentikan dan kepercayaan, C. Kepentingan umum, D. Semuanya benar. Ini jawabannya juga semuanya benar. Jadi selain asas yang 3 ini, asas lainnya untuk penyelenggaraan kearsipan itu adalah keutuhan, asal-usul atau principle of provenance, aturan asli, keamanan dan keselamatan, keprofesionalan, keresponsifan, kemudian ada juga keantisipatifan, kepartisipatifan, selanjutnya akuntabilitas, kemudian kemanfaatan, dan yang terakhir adalah aksesibilitas. Jadi
itu asas arsip itu ada 14. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip disebut A. Daftar inventaris arsip, B. Jadwal retensi arsip, C. Daftar afiliasi arsip, atau D. Jadwal somasi arsip. Ini jawabannya adalah B. Jadwal retensi arsip. Soal berikutnya. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 tahun ditetapkan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau penyelenggara pemerintahan daerah provinsi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip dan persetujuan tertulis dari gubernur, tertuang pada A. Pasal 64 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, B. Pasal 67 ayat 1 PP Nomor 28 Tahun 2012, C. Pasal 69 ayat 1 PP Nomor 28 Tahun 2012, atau D. Pasal 70 ayat 3 PP Nomor 28 Tahun 2012. Jadi untuk pemusnahan arsip ini tertuang pada C. Pasal 69 ayat 1 PP Nomor 28 Tahun 2012. ANRI wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari A. Lembaga negara, B. Perusahaan, C. Organisasi politik, atau D. Semuanya benar. Ini jawabannya adalah semuanya benar. Jadi selain yang 3 di atas ini, yang merupakan pengelola arsip itu satu lagi adalah perseorangan. Yang tidak termasuk organisasi kearsipan menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 adalah A. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, B. Arsip daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota, C. Arsip lembaga politik, atau D. Arsip perguruan tinggi. Yang ini jawaban yang bukan adalah C. Arsip lembaga politik. Jadi yang termasuk organisasi kearsipan menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 itu adalah 4, yaitu Arsip Nasional atau ANRI, kemudian Arsip Daerah Provinsi, kemudian Arsip Daerah Kabupaten atau Kota, dan Arsip Perguruan Tinggi. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan membantu kita bersama. Untuk terus mendukung channel kita, silakan like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa.